Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Apa kabar semuanya adik-adikku kelas 12? Sehat ya? Insya Allah kita semua senantiasa diberikan kesabaran dan senantiasa sehat selalu, amin amin. Baiklah, alhamdulillah hari ini Ibu akan menggantikan Ibu Halimah. Beliau sedang berhalangan ya. Baik, nama Ibu Widya, Ibu mahasiswa PPL Pendidikan Agama Islam. Nah, pada hari ini Ibu insya Allah akan membahas tentang meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Kompetensi dasar 1. Meyakini adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Bersikap optimis, berikhtiar dan bertawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar. 4. Menyajikan kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Selanjutnya, indikator 1. Meyakini adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjelaskan makna iman beriman kepada qada dan qadar. Ketiga, mengidentifikasi tanda-tanda qada dan qadar. Keempat, menjelaskan dalil-dalil yang berkaitan dengan qada dan qadar. Yang kelima, bersikap optimis, berikhtiar dan bertawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar. Yang keenam, mengaitkan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Yang ketujuh, menjelaskan hikmah iman, hikmah dan manfaat beriman kepada qada dan qadar. Yang kedelapan, menyajikan perilaku yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar. Baik adik-adik semua, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita. Nah, hakikat qada dan qadar. Para ulama berbeda pandangan dalam memberikan arti kata qada dan qadar. Sebagian ulama mengartikannya sama dan sebagian ulama yang lain memberikan arti yang berbeda. Nah, pandangan yang membedakan antara qada dan qadar, kalau qadar dengan ilmu Allah tentang apa yang akan terjadi pada makhluk di masa mendatang. Sedangkan qada adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudkan, adakan atau melakukan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Nah, sebagian ulama yang lain justru menerapkan definisi di atas secara terbalik. Nah, pendapat yang menyamakan qada dan qadar memberikan definisi bahwa aturan baku yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap alam ini, undang-undang yang bersifat umum dan hukum-hukum yang mengikat sebab dan akibat. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa qada menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan, sedangkan menurut istilah artinya segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Nah, kemudian qadar. Nah, qadar menurut bahasa adalah memberi kadar, aturan atau ketentuan, sedangkan menurut istilah berarti ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Nah, selanjutnya adik-adik, apa itu beriman kepada qada dan qadar? Nah, iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Nah, kemudian terdapat 4 prinsip iman kepada qada dan qadar. Nah, yang pertama itu iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang qadim, yaitu tidak permulaan, tidak ada permulaan, dan Dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Yang kedua, iman bahwa semua qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah, yang ketiga, iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. Dan yang keempat, iman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mewujudkan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sang pencipta dan yang lain adalah makhluk. Dan qada dan qadar biasa disebut dengan satu kata, takdir.
bagi manusia dan makhluk lain. Ada pandangan takdir baik dan buruk, tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala semua takdir itu baik karena keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik semua kehendaknya, semua catatannya dan penciptaannya semua itu adalah kebijaksanaannya, keadilannya dan kasih sayang dan kebaikan. Keburukan bukanlah sifat Allah Subhanahu wa taala dan bukan pula pekerjaannya. Jadi begitu ya, semua manusia itu mempunyai takdir. Nah, kemudian ada dalil tentang takdir. Yang pertama ada dalam Quran surat Al-Qamar ayat 49 yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, yaitu takdir. Kemudian ada di dalam Quran surat Al-Isra ayat 13, dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Kemudian pada ayat Quran surat Al-Hadid ayat 22, tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Quran surat At-Taghabun ayat 11, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu dari dalil takdir, dalil-dalil tentang takdir. Kemudian kita masuk pada dalil tentang takdir. Menurut As-Sunnah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah SWT mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya, sengsara atau bahagia. Nah, takdir itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu sehingga ia menjadi dokter. Nah, misalnya contohnya lagi, orang sakit dibawa rumah sakit, dia menjadi sehat, dengan berobat dia menjadi sehat. Nah, kemudian lagi contohnya seperti orang bodoh dengan belajar dia menjadi pandai. Nah, itu takdir mutlak, takdir yang kaitannya dengan ikhtiar manusia. Nah, kemudian kalau takdir mubram itu yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Nah, contohnya di sini seperti orang yang dilahirkan dengan mata sipit atau dilahirkan dengan kulit hitam, dan ada juga orang yang dilahirkan dengan pendek, ada juga dengan tinggi. Nah, takdir mubram itu takdir yang tidak bisa diubah lagi dengan usaha manusia. Nah, begitu ya. Takdir itu ada 2, ada takdir mutlak dan takdir mubram. Takdir mutlak adalah takdir yang kaitan dengan ikhtiar manusia, sedangkan takdir mubram yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diubah-ubah dan tidak dapat diusahakan lagi oleh manusia. Nah, itu emang sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hubungan takdir terbaik Allah Subhanahu wa taala, berikhtiar, berdoa dan tawakal. Yang pertama itu optimis akan takdir terbaik Allah. Manusia itu diberi kemampuan memilih, bahkan pilihannya cukup banyak. Manusia dapat memilih ketentuan takdir Allah yang ditetapkan keberhasilan atau kemalangan, kebahagiaan atau kesengsaraan, menjadi orang yang baik atau tidak baik. Itu ada dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 29. Namun, setiap pilihan yang diambil manusia pada saatnya akan diminta dan dipertanggungjawabkan terhadap pilihannya karena dilakukan atas kesadaran sendiri. Jadi adik-adik, Allah itu memberi kita banyak pilihan. Maukah apa kita mau baik, apa kita mau tidak baik, apa kita mau sengsara, itu menurut pilihan kita masing-masing. Nah, apa kita mau hidup bahagia itu menurut kita masing-masing dan nanti itu akan dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua ada berikhtiar.
Nah, ikhtiar itu adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir. Kita sebagai manusia berkewajiban melakukan ikhtiar. Allah Subhanahu wa taala mendorong manusia untuk berusaha, berlomba dan berkompetisi. Siapapun yang berusaha dengan sesungguh berarti dia sedang menuju keberhasilan. Nah, pepatah Arab juga mengatakan manjat dawa jadah, artinya siapapun orang yang bersungguh-sungguh akan memperoleh keberhasilan. Jadi begitu ya adik-adik. Kita nih sebagai manusia itu ada ikhtiarnya. Kita sangat perlu dengan berikhtiar. Kita misalnya nih ikut perlombaan. Nah, jika kita tidak berusaha bersungguh-sungguh, jika kita tidak ada tidak ada usaha, kita bermalas-malasan. Nah, pas perlombaan nanti kita inginnya menang tapi kita tidak ada usaha, sama aja bohong, sama aja tidak dapat. Kita cuma punya keinginan tapi tidak ada usaha. Nah, berarti kita tidak berikhtiar. Nah, siapa yang ingin menang dalam perlombaan tersebut atau ingin kita mendapat juara kelas, nah kita harus belajar, harus bersungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, berdoa. Nah, doa adalah ikhtiar batin yang besar berpengaruh bagi manusia yang meyakininya. Hal ini karena doa merupakan bagian dari motivasi intrinsik, yaitu yang ada dalam diri kita. Bagi yang meyakini, doa akan memberikan energi dalam menjalani ikhtiarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk mengabulkan permohonan orang yang bersungguh-sungguh memohon. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Akan aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Nah, jadi begitu ya. Jika kita berusaha tidak ada berdoa, sama aja kita bohong. Jadi kita juga harus ada ikhtiar, berdoa, nah, baru kita akan mendapat hasilnya. Kemudian yang keempat, tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap tawakal baru boleh dilakukan setelah usaha yang sesungguh sudah dijalankan. Nah, seperti dalam firman Allah, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran tersebut terdapat dalam surat Ali Imran ayat 159. Nah, berarti ada berapa tadi? Ada 4. Yang pertama ada takdir, kemudian ada ikhtiar, doa, dan tawakal. Nah, kemudian yang selanjutnya kita masuk kepada hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunnatullah. Yang kedua, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-citanya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Kemudian yang keempat, meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Kemudian yang kelima, meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga tidak terputus asa ketika mengalami kegagalan. Kemudian yang keenam, menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya untuk kebaikan manusia sendiri. Nah, jadi kesimpulan kita belajar hari ini yaitu qada. Apa itu qada? Yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang belum terjadi terhadap hambanya. Yaitu kemudian yang qadar yaitu ketetapan Allah yang sudah terjadi terhadap hambanya. Nah, qada dan qadar dapat disebut sebagai takdir. Nah, takdir itu tadi dibagi menjadi dua, ada takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat dirubah melalui usaha manusia, sedangkan takdir mubram itu takdir yang tidak dapat diubah menjadi melalui usaha manusia. Nah, seperti itu ya.
Baik, selanjutnya sampai di sini aja pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Semoga adik-adik semua mengerti dan dapat dipahami dengan baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.